Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu penebus. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan di pagi ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba yang tidak jauh berbeda dari sahabat-sahabat yang hadir, bahkan yang menonton ibadah ini. Kami percaya Tuhan boleh pakai mulut lidah ini untuk hamba boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba mau, dan sesungguhnya tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti akan ibadah di rumah, melihat situasi kita saat ini atau kondisi yang saat ini kurang menentu akibat daripada wabah virus COVID-19 ini, membuat kita harus kembali kepada gereja mula-mula, yaitu beribadah di rumah masing-masing. Namun saya sebagai gembala sangat merindukan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa kembali bersama-sama beribadah bersama-sama. Namun biarlah di pagi ini kita boleh kembali merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan akan ibadah ini, kita bersama-sama boleh dilawat oleh firman Tuhan dan kita boleh dikuatkan memasuki atau memperingati masa-masa sengsara sebelum Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema kita di pagi hari ini berbicara tentang karya salib Kristus. Sekali lagi, karya salib Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah untuk bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Roma, kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Bagi Bapak Ibu yang sudah membuka firman Tuhan dan mendapatkannya, mari kita membaca secara bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, hasil pembenaran dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang atau tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah
oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sekali lagi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Terlebih berbahagia setiap kita yang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita bicara tentang salib, atau ketika saudara dan saya melihat simbol salib, sebenarnya apa yang ada dalam benak saudara sekalian? Apa yang ada dalam benak pikiran kita? Tentu saja kalau ketika kita bicara tentang salib, ini berbicara tentang karya yang besar. Ada karya yang agung yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus, yaitu karya pengorbanan, yaitu karya penebusan. Sekali lagi, jika kita melihat salib, ketika kita melihat simbol salib, kita mulai melihat, kita mulai memikirkan arti daripada karya keselamatan, karya pengorbanan, karya penebusan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus bagi semua manusia yang berdosa. Ketika saya melihat dan mencari arti daripada karya ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya diartikan adalah sebuah pekerjaan atau suatu pekerjaan, hasil perbuatan atau ciptaan, atau dalam bahasa Inggrisnya karya adalah creation. Ada karya, ada perbuatan, ada pekerjaan, ada hasil daripada perbuatan itu, ada ciptaan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karya seseorang yang besar tentu saja dapat memberikan pengaruh yang besar, pengaruh yang banyak kepada orang-orang. Karya seseorang yang besar tentu dapat memberikan sumbangsi pemikiran atau memberikan pengaruh kepada banyak orang, dan tentu saja karya tersebut akan terus dikenang sepanjang masa. Kita bisa melihat bagaimana Martin Luther, bagaimana John Calvin, bagaimana para misionaris-misionaris terdahulu, bagaimana para nabi, bagaimana para rasul, mereka pergi memberitakan kabar baik, memberikan karya mereka yang terbaik, mengajar begitu banyak orang. Namun ada karya yang lebih daripada itu. Kita juga bisa melihat seorang Thomas Alva Edison. Dia seorang penemu daripada bola lampu atau lampu listrik, lampu pijar. Ya, ketiga penemuan ini, gramofon dan juga kamera film yang ia temukan, ini mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ini mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Seorang Thomas Alva Edison boleh dikatakan sebagai salah seorang yang menghasilkan karya yang begitu besar. Namun akan tetapi, sekali lagi saya katakan, ada karya yang lebih besar daripada penemuan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Bahkan karya terbesar ini adalah karya yang agung, karya sepanjang masa, karya yang tidak bisa digantikan oleh seseorang atau siapapun, karya yang mampu mengubah kehidupan manusia dan memberikan keselamatan kepada manusia. Sekali lagi, karya yang agung ini, karya di mana mampu mengubah kehidupan manusia, manusia yang berdosa ini. Untuk apa saudara? Untuk mereka menikmati, agar manusia dapat merasakan keselamatan yang Tuhan Allah berikan. Inilah yang dikatakan
karya salib Kristus. Sesuai dengan tema kita pagi ini berbicara tentang karya salib Kristus. Ini berbicara tentang sekali lagi pengorbanan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jikalau kita melihat sebuah salib, kalau kita melihat sebuah simbol salib, ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang sudah Yesus tanggung bagi kita, apa yang sudah Ia lakukan bagi hidup saudara dan saya. Sebelum Ia disalibkan, Ia harus mengalami yang namanya penganiayaan. Sebelum Ia disalibkan, Ia harus dicambuk, Ia harus diludahi, Ia harus menderita, Ia harus sengsara. Dan inilah minggu-minggu sengsara sebelum kita memperingati penyaliban itu, memperingati karya yang agung. Inilah waktu di mana kita kembali merenungkan minggu-minggu sengsara Yesus. Dia mengalami itu, saudara. Para prajurit melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Para prajurit memukul diri. Para prajurit memukul kepala. Para prajurit meludahi dirinya. Mereka memaksa Yesus. Mereka memaksa Yesus untuk memikul sendiri salib ke bukit yang sering kali kita dengar, yaitu Golgota, Bukit Tengkorak. Para prajurit memaksa Yesus untuk memikul sendiri salib ke tempat penyaliban. Dengan tubuh yang lunglai, dengan tubuh yang lemah, dengan tubuh yang merasa kesakitan sebagai manusia, Ia merasakan sakit daripada cambuk. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah ketika saya merasakan, ketika saya melihat salib, bahwa saya melihat ada karya yang agung. Ia sendiri telah memikul dosa saudara dan saya. Ia sudah memikul dosamu, dosa bapak dan ibu. Di dalam tubuhnya disalib, di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Agar apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa ini, kita dapat hidup dalam kebenaran. Agar kita yang sudah mati terhadap dosa ini hidup untuk kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian juga dalam Roma pasal 6 ayat ke-23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu kita masih lemah, waktu kita tidak dapat berbuat apa-apa, waktu kita tidak mampu menyelamatkan diri kita, kita harusnya dihukum, kita harusnya dibinasakan. Sekali lagi, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka ini, orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Orang-orang durhaka ini masuk dalam kategori adalah orang-orang yang menyelewengkan firman Tuhan, orang-orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Tetapi apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu, sewaktu engkau lakukan ketika saudara hidup dalam kedurhakaan, Ia mau mati bagi kita. Kita orang brengsek, kita orang yang harusnya dihukum karena keberdosaan kita. Kita yang seringkali melukai hati Tuhan, kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu
sebesar itu, ia mau menolong, ia mau merebut saudara, ia mau menyelamatkan saudara dari setiap kutuk dosa. Sekali lagi, pada dasarnya dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosa adalah dosa. Tentu saja Allah mengasihi orang yang berdosa, agar orang berdosa ini tidak lagi melakukan dosa. Tetapi ingat baik-baik, Allah sangat membenci yang namanya dosa, karena Allah tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Sekali lagi, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosa sudah memisahkan saudara dan saya dari Allah. Dosa sudah memisahkan kita dari Allah Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi firman Tuhan ini kembali menegaskan kepada kita bahwa Yesus mati disalibkan karena menanggung dosa kita. Dia yang suci saudara, Dia yang kudus, turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, agar saudara yang berdosa ini disucikan dan dikuduskan. Sekali lagi, Dia yang kudus, Dia yang suci, Dia yang tidak berdosa, turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, agar saudara dan saya yang berdosa ini disucikan, agar saudara dan saya yang berdosa ini dikuduskan, agar saudara dan saya layak datang ke hadapan Tuhan dan layak menerima berkat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di ayat yang ke-7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saya terus merenungkan arti benar dan baik. Saudara, ketika kita masuk dalam ranah pemilu atau pemilihan umum, memilih para pemimpin-pemimpin di bangsa ini, ada begitu banyak calon-calon pemimpin ini tidak jauh beda seperti Robin Hood. Mereka datang ke rumah-rumah memberikan sembako, memberikan makanan, memberikan uang, seolah-olah mereka sudah memberikan diri mereka, hidup mereka kepada masyarakat. Namun mereka menabungkan atau menebarkan kebaikan, bukan kebenaran. Seringkali uang yang didapatkan itu pun hasil daripada korupsi. Jadi orang baik itu berbeda dengan orang benar. Orang benar sudah tentu baik, orang baik belum tentu benar. Dan inilah yang diajarkan kepada kita. Sebab tidak mudah seseorang atau seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tidak ada orang yang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk yang baik banyak orang yang mau berani mati. Firman Tuhan ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa Dia yang benar ini bukan hanya sekedar baik, Dia yang benar. Dia mau memberikan hidupnya, Dia mau memberikan nyawanya, Dia mau mati di salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa. Untuk apa? Untuk menanggung dosa saudara dan saya. Dosa saudara dan saya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia sudah selesai. Dia berkata, "Tetelestai." It's done. Selesai. Di salib itulah terjadi pertukaran, di mana kita yang harusnya dihukum, di mana kita yang harusnya disalibkan, tetapi Bapak Ibu, Yesus mau menanggung. Seharusnya saudara dan saya disalibkan, saudara dan saya harusnya dihukum, tetapi tidak demikian. Ia mau menggantikan itu. Karya salib
merupakan karya terbesar sepanjang masa. Karya salib merupakan karya terbesar sepanjang masa, sepanjang zaman. Karya ini memberikan dampak yang besar bagi semua umat manusia. Oleh karena itu, kita harus memahami, kita harus mengerti arti daripada karya salib Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagi saudara yang menonton akan khotbah ini, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, sekali lagi saya mau katakan bahwa salib Kristus merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Salib Kristus merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Wujud kasih. Yohanes pasal 3 ayat 16 juga berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak binasa, mereka tidak mati dalam penghukuman yang kekal, tetapi mereka beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salib Kristus merupakan wujud daripada kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, salib Kristus ini merupakan karya keselamatan Allah yang sungguh-sungguh sempurna, yang diberikan kepada setiap manusia. Saudara bisa melihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yohanes pasal 11 ayat ke-25. Yesus juga berkata demikian, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi jaminan keselamatan ini dinyatakan oleh Yesus di kayu salib ketika seorang penjahat yang bertobat dan percaya kepadanya. Ada dua penjahat di samping kanan dan kirinya. Tetapi saudara dikasih, kita melihat ada seorang penjahat yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Kita dapat melihat dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, kepada seorang penjahat ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Haleluya. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Haleluya. Amin saudara. Di dalam Kristus ada keselamatan itu. Keselamatan dalam Kristus bukan keselamatan yang mudah-mudahan, bukan semoga ada keselamatan, tetapi keselamatan dalam Kristus adalah keselamatan yang pasti. Sama-sama katakan dengan saya, keselamatan yang pasti. Haleluya. Tetapi telah dan akan terus menjadi milik saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi saya katakan keselamatan itu bukan semoga, keselamatan itu bukan mudah-mudahan, tetapi keselamatan telah dan akan terus menjadi milik saudara dan saya, milik setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang menganggap enteng akan keselamatan. Banyak orang menganggap bahwa keselamatan adalah keselamatan yang murahan. Sehingga apa? Sehingga mereka menggadaikan, bahkan menjual keselamatan yang sudah mereka peroleh, keselamatan yang sudah mereka terima ini, demi apa? Demi harta. Demi apa? Demi jabatan. Demi apa? Demi pasangan hidup. Demi apa? Demi kesenangan pribadi. Mereka tidak sadar bahwa karya salib itu adalah karya yang agung bagi hidup mereka. Bapak Ibu, salib Kristus tentu saja mendatangkan sukacita dan harapan yang besar.
Masih ada Yesus, masih ada harapan. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Di tengah-tengah kondisi kita saat ini, kita mulai merasakan cemas, khawatir, dan takut. Kita merasakan kebimbangan. Tuhan, sampai kapan musibah ini berakhir? Pergumulan demi pergumulan orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, mungkin hampir sama, punya perkataan hal demikian. Ya Tuhan, sampai kapan wabah ini berakhir? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, salib Kristus mendatangkan sukacita, bukan mendatangkan duka cita. Berbahagialah orang yang hidup dalam Kristus. Berbahagia orang yang berjalan dalam kebenaran itu. Berbahagialah orang yang percaya kepada Kristus, bahwa ia akan mengalami sukacita yang besar, bukan duka cita. Persoalan-persoalan saat ini bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, bukan membuat kita semakin cemas, bukan membuat kita semakin takut. Namun percayalah bahwa masih ada Yesus, masih ada harapan. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Hanya Yesus jawabannya, bukan yang lain. Namun lebih daripada itu, situasi ini membuat kita kembali merenungkan, siapa saya di hadapan Tuhan? Apa yang sudah saya lakukan buat Tuhan? Apa yang sudah saya kerjakan selama ini untuk Tuhan? Apakah hidup saya masih menyenangkan hati Tuhan? Apakah hidup saya terus mendukakan Tuhan? Ini menjadi satu perenungan buat kita. Segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada kebetulan, saudara. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Untuk apa? Untuk saudara saya kembali merenungkan apa sebenarnya yang Tuhan mau bagi kita, dan apa sebenarnya yang sudah kita lakukan buat kita. Sekali lagi, salib Kristus, kita lihat di ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab apa, saudara? Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Haleluya. Salib Kristus, sekali lagi saya katakan, salib Kristus bukan mendatangkan malapetaka. Salib Kristus bukan mendatangkan duka cita, tetapi salib Kristus mendatangkan sukacita. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Bagi siapa? Bagi orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, salib Kristus telah mengubah eksistensi manusia. Sudah merubah eksistensi manusia dan hubungannya dengan Allah yang tadinya telah dirusak akibat dosa. Semula berdosa, kini dibenarkan. Semula menjadi seteru dengan Allah, semula menjadi musuh Allah, kini sudah diperdamaikan. Yang harusnya saudara dimurkai oleh Allah, kini saudara dikasihaninya, saudara diselamatkan. Inilah yang membuat saudara, membuat kita sebagai manusia dapat bermegah. Kita bermegah, kita dapat bersukacita, kita dapat memuji-muji Tuhan, kita dapat mengagungkan Dia, kita dapat mengatakan hosana bagi Raja. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, setiap kali kita memandang salib Kristus, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihani. Setiap kali kita memandang salib Kristus, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita orang-orang yang diselamatkan, dan tidak berhenti sampai di situ. Kita dijadikan baru oleh Allah melalui pembaharuan, melalui pengorbanan Kristus di salib. Karena itu, marilah kita hidup secara baru. Kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Kita hidup dengan sukacita. Dan tentu saja, jangan pernah jual Yesus untuk yang kedua kali.
hanya karena harta, hanya karena tahta, hanya karena keinginan-keinginan duniawi, hanya karena pasangan hidup. Tetapi tetaplah kita setia, kita mau taat kepada